Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dea Ismaliah, kemudian ada Febri Rahayu, Piza, dan Dianita. Di sini kami akan membahas proposal penelitian tentang struktur komunitas Gasteropoda molluska pada ekosistem mangrove di Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, di proposal kali ini bagian pertamanya ada pendahuluan, kemudian bagian keduanya ada landasan teori, dan bagian terakhirnya ada metodologi penelitiannya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Latar belakangnya, wilayah perairan Dumai merupakan salah satu wilayah perairan di Sumatera yang padat dengan aktivitas pelayanan dan industri di sekitar pesisir pantainya. Padatnya aktivitas pelayanan dan perindustrian di sekitar perairan Kota Dumai dianggap telah banyak menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas perairan dan timbulnya pencemaran. Pencemaran tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keseimbangan ekosistem pesisir, khususnya ekosistem mangrove yang merupakan salah satu ekosistem yang sangat mendukung kehidupan organisme yang berasosiasi dengan ekosistem tersebut. Nah, ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang khas yang terdapat di sepanjang pesisir pantai atau muara sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini merupakan daerah peralihan antara laut dan darat, mempunyai gradien sifat lingkungan yang tajam. Pasang surut air laut dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi beberapa faktor lingkungan besar, terutama suhu dan salinitas. Kepadatan Gasteropoda pada ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang terdapat pada ekosistem mangrove, di mana hal ini akan memberikan efek terhadap kelangsungan hidup Gasteropoda karena Gasteropoda hidup cenderung menetap dengan pergerakan yang terbatas. Adanya bermacam aktivitas di ekosistem mangrove akan merubah kondisi lingkungan tempat hidup Gasteropoda. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Di sini yang pertama untuk mengetahui jenis dan kepadatan Gasteropoda di ekosistem mangrove Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, yang kedua untuk mengetahui keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi Gasteropoda yang hidup di ekosistem mangrove Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, yang ketiga untuk mengetahui pola distribusi Gasteropoda di ekosistem mangrove Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan yang terakhir untuk mengetahui kemiripan komunitas Gasteropoda antar stasiun di ekosistem Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, ada juga manfaat penelitiannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis, kelimpahan, pola distribusi, dan karakteristik lingkungan Gasteropoda di ekosistem mangrove Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau, sehingga dapat berkontribusi dalam pelestarian sumber daya Gasteropoda dan pengelolaan hutan mangrove. Baiklah, di sini slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fiza. Kepada Fiza dipersilahkan. Yang kedua, landasan teorinya, ekosistem mangrove. Mangrove adalah tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang terpengaruh oleh pasang surut. Mangrove memegang peranan unik yang tidak dapat digantikan oleh ekosistem lainnya, yaitu sebagai mata rantai perputaran zat hara yang penting bagi organisme akuatik. Arif 2003. Mangrove berperan sebagai tempat pergerakan, persembunyian, reproduksi, pencarian pakan bagi organisme. Selain itu, mangrove juga bertindak sebagai tempat perlindungan dan pakan burung yang berimigrasi, tempat berkembang biak burung air yang menetap. Susetiono dalam Ernanto 2014 menyatakan hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir tropis atau subtropis yang sangat dinamis serta mempunyai produktivitas, nilai ekonomis dan nilai ekologis yang tinggi. Menurut Suwondo et al. Dalam Ernanto 2014, hutan mangrove sebagai
daerah dengan produktivitas tinggi memberikan kontribusi besar terhadap detritus organik yang sangat penting sebagai sumber energi bagi biota yang hidup di sekitarnya. Morfologi gastropoda. Gastropoda pada hutan mangrove berperan penting dalam proses dekomposisi serasa dan mineralisasi materi organik terutama yang bersifat herbivor dan detrivor. Dengan kata lain, gastropoda berkedudukan sebagai dekomposer awal yang bekerja dengan cara mencacah-cacah daun-daun menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian akan dilanjutkan oleh organisme yang lebih kecil maksudnya, yaitu mikroorganisme. Arif 2003. Gastropoda yang hidup di pohon mangrove terbagi lagi menjadi gastropoda yang hidup pada akar, batang, dan daun mangrove dan yang hidup pada kayu yang sudah mati. Kepadatan gastropoda pada ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang terdapat pada ekosistem mangrove. Hal ini akan memberikan efek terhadap kelangsungan hidup gastropoda, karena gastropoda cenderung hidup menetap dengan pergerakan terbatas. Adanya bermacam aktivitas di ekosistem mangrove akan merubah kondisi lingkungan tempat hidup gastropoda. Adapun kebiasaan makan dari gastropoda itu sangat beragam. Hal ini dapat dilihat pada struktur radulanya. Radulanya yang dimiliki gastropoda tiap jenisnya itu beda-beda. Nah, ada yang memakan tumbuh-tumbuhan dengan radula pemakan daging, dan diterangkan juga dalam jurnal Aji et al. 2018 bahwa dengan mempelajari radulanya, peneliti dapat lebih jelas membedakan jenis gastropoda jika terjadi keraguan saat mempelajari cangkang dan operkulumnya. Menerangkan Hughes 1986 menerangkan bahwa kebiasaan makan dari gastropoda meliputi semua proses dan mencari makan, membawanya sampai pada proses pencernaan, termasuk dalam hal ini semua aktivitas yang memungkinkan untuk mencari makan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Febri Rahayu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari proposal penelitian, yaitu metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini terdapat waktu dan tempat. Pada proposal penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Nah, dengan pengambilan sampel dilakukan di ekosistem mangrove Kelurahan Purnama, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kemudian terdapat alat dan bahan pada bagian metode penelitian. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini untuk di lapangan, alatnya ada hand diffractometer, termometer, kertas pH, icebook, ayakan bentos, meteran, pipa paralon, tali rafia, kantong plastik, alat tulis, kertas label, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan untuk di lapangan yaitu formalin 10% dan aquades. Alat yang digunakan di laboratorium yaitu timbangan, ayakan bertingkat, oven, furnace, desikartor, aluminium foil, beker glass, pipet tetes, pipet volumetrik. Sedangkan bahan yang digunakan di laboratorium yaitu larutan H2O2, sampel gastropoda, dan sampel sedimen. Kemudian metode penelitian yang dilakukan pada proposal penelitian ini yaitu adalah metode survei, yaitu pengamatan secara langsung pada daerah penelitian serta melakukan pengambilan sampel dan pengukuran parameter kualitas lingkungan perairan di lapangan. Nah, teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu pengambilan sampel gastropoda yang pertama. Nah, pada setiap garis transek diletakkan petakan kuadrat ukuran 1 dikali 1 meter sebanyak 3 petakan dengan jarak antar petakan 10 meter ke arah pasang tertinggi yang menuju ke darat. Nah, gastropoda yang diambil adalah gastropoda yang berukuran besar yang bersifat epifauna atau berada di permukaan dasar. Nah, kemudian pengambilan sampel sedimen. Pengambilan sampel sedimen bertujuan untuk mengetahui tipe substrat dan analisis bahan organik sedimen pada lokasi penelitian. Kemudian pengambilan sampel sedimen dilakukan pada lokasi yang sama dengan pengambilan sampel gastropoda. Nah, itulah dia bagian yang terdapat pada metodologi penelitian pada proposal penelitian. Baiklah, cukup sekian
penjelasan tentang proposal penelitian dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.